Saya sangat mengharapkan ketika kasus ini sudah sampai di tangan Polda untuk mengingatkan kepada pihak Polres Bejawa bahwa kasus ini harus diungkapkan ke permukaan. Kami telah mendengar bahwa telah dibentuk tim gabungan ya untuk menangani kasus ini. Tim ini terdiri dari Lantas, tim ini terdiri dari Propam dan juga dari bidang Intel ya. Tim ini ya itu dan Reskrim ya. Dan mudah-mudahan semua ini bisa terungkap terang benderang tentang kasus ini. Poin-poin yang disampaikan oleh Mama dalam laporannya Mama ini ditindaklanjuti dengan baik. Jadi ada pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan atau penelusuran-penelusuran yang akan dilakukan lebih dalam oleh Polda maupun dari Polres Ngada untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini belum terungkap. Penanganan kasus laka lantas yang terjadi pada 4 Maret 2022 di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada dan menyebabkan korban atas nama Yosef Frederikus Idam Putra meninggal dunia hingga saat ini belum tuntas. Bahkan ada dugaan korban meninggal diakibatkan oleh penyebab lain. Terkait dugaan tersebut, keluarga meminta bantuan tim pencari fakta independen TPFI untuk turut serta mencari tahu penyebab kematian Erik yang sesungguhnya. Merespon permintaan tersebut, pada hari Kamis 25 Agustus 2022 tim pencari fakta independen TPFI diketuai oleh Dr. Samuel Hanik SHMH bersama orang tua korban mendatangi Polda Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui seperti apa hasil pertemuan di Polda Nusa Tenggara Timur, selengkapnya simak liputan kami yang berikut ini. Selamat siang Bapak Sam dan Bapak Buang dan Ibu. Bisa menjelaskan terkait dengan kunjung pada hari ini di Polda NTT? Iya, baik. Kedatangan kami ini ada surat panggilan dari Polda karena ada Dunmas ya, pengaduan masyarakat dari Mama mengenai penanganan kasus laka lantas pada tanggal 24 ya Maret. Memang jujur bahwa ada dugaan tidak kepuasan dari Mama sebagai pengadu ya, karena anaknya itu meninggal katakan kecelakaan, yaitu anak nama Erik ya. Erik ya meninggal kecelakaan, tetapi ada hal-hal yang janggal yang menurut Mama dan tim, sehingga untuk menguji kebenaran apakah in case atau kasus ini merupakan laka lantas murni atau ada tindakan yang lain sehingga mengakibatkan korban meninggal. Dan luar biasa hari ini kita bertemu dengan Pak Irwasda ya, Pak Irwasda ya, Pak Sormin ya, memberikan pencerahan dan juga memberikan pemahaman hukum sehingga kami tahu ya, dan juga jujur kami katakan bahwa ada nanti rapat internal antara pihak Polda dipimpin oleh Pak Surmin dan kawan-kawan. Di situ ada bidang hukumnya, ada bidang wasidiknya, ada bidang propamnya, dan juga ada Kasat Lantas ya, dan timnya dari Bejawa. Dan mudah-mudahan hasil ini kami mendapat maksimal mungkin ya. Memang ada teguran-teguran yang merupakan profesional, tapi kami serahkan seluruhnya profesional itu dan progres persoalan ini di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Dan juga kami telah mendengar bahwa telah dibentuk tim gabungan ya untuk menangani kasus ini. Tim ini terdiri dari Lantas, tim ini terdiri dari Propam dan juga dari bidang Intel ya. Tim ini ya itu dan Reskrim ya. Dan mudah-mudahan semua ini bisa terungkap terang benderang tentang kasus ini. Soal apapun terjadi, keputusan apapun
secara terang-menerang kami keluarga terima, yang penting sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam tim nanti melakukan penyelidikan dan fakta-fakta di lapangan beserta alat-alat bukti yang ada. Terima kasih. Ya. Mama adalah orang tua korban. Setelah bertemu dengan pihak Polda NTT, apa yang Mama Anda harapkan dari pertemuan ini? Yang saya harapkan kasus kematian anak Erik Putra jadi terang benderang. Selain itu apa lagi Bu? Dari penyelidikan ke depan? Dari penyelidikan, saya sangat mengharapkan ketika kasus ini sudah sampai di tangan Polda untuk mengingatkan kepada pihak Polres Bejawa bahwa kasus ini harus diungkapkan ke permukaan kepada saya sebagai mamanya korban Erik Putra dan kepada pihak masyarakat Ngada yang banyak mengkawal kasus ini di Ngada Bangkit, di Ploba Morata Bongkar. Semua pun mendapat kepuasan untuk hukum. Dan saya sebagai mamanya Erik Putra sangat meminta kepada pihak penyidik untuk mengusut tuntas, mencari tahu baju anak saya yang pakai dari rumah itu kaos berwarna hitam. Akan tetapi setelah ditemukan di TKP dan saya sebagai mamanya korban menerima itu hanya jaket dan celana panjang serta celana dalam tanpa ada kaos dalam. Dan tadi setelah kami bertemu konferensi bersama di dalam tadi, Bapak Kanit Lantas menyatakan bahwa anak saya memakai kaos yang warna biru dan saya sangat kecewa sekali. Sebenarnya kaos biru itu punyanya siapa dan siapa yang menggantikan kaos biru anak saya. Dan para penyidik Polres Bejawa harus mencari tahu kayu yang berada di kepala teman anak saya yang bernama Robi Raga itu kayu berasal dari TKP ataukah kayu itu dari mana? Terima kasih. Ibu, saat ini kan dalam menelusuri kasus ini ikut dilibatkan TPFI. Apa yang diharapkan dari TPFI? Yang saya sangat mengharapkan dari TPFI, yang pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, para leluhur, anak Erik sendiri, karena anak saya ini pada kehidupannya anak baik dan saya sangat percaya ini juga pengabulan doa dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saya bisa ketemu dengan keluarga besar TPFI, dengan Bapak Samuel Haning, Bapak Buang Sine, dan saya sangat mengharapkan keluarga besar TPFI dapat mendampingi saya untuk mengkawali kasus anak Erik sampai terkuak ke permukaan dan menjadi terang benderang. Terima kasih. Selamat siang Pak Buang Sine. Selamat siang Bapak. Saat ini dari keluarga Erik telah minta dukungan dari TPFI untuk turut menelusuri kasus yang sedang diproses. Apa yang Bapak mau komentar terkait dengan kasus ini? Oke, kami berterima kasih atas respon yang sangat positif dari Polda NTT, ya, terkhususnya bidang Irwasda yang begitu sangat responsif. Poin-poin yang disampaikan oleh Mama dalam laporannya Mama ini ditindaklanjuti dengan baik. Jadi ada pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan atau penelusuran-penelusuran yang akan dilakukan lebih dalam oleh Polda maupun dari Polres Ngada untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini belum terungkap. Seperti ada saksi-saksi yang kami sudah masukkan, itu akan didalami. Ya, ini itu Bapak. Setelah bertemu dengan pihak Polda NTT, kedepannya apa yang hendak dilakukan oleh TPFI? Oke, TPFI tetap tadi menjalin kerjasama dengan pihak Polda, misalnya untuk memudahkan saksi-saksi untuk bertemu dengan pihak Polda atau Polres, kami fasilitasi. Dengan Bapak Sam, kami fasilitasi untuk bertemu agar keterangan saksi-saksi itu bisa diambil oleh Polda maupun Polres Ngada. Demikian tadi. Terkait dengan kasus ini,
Kasus ini kan ditindaklanjuti oleh Polres Ngada. Apa yang diharapkan dari pihak Polres Ngada untuk agar kasus ini dapat terungkap dan berjalan dengan baik ke depannya? Oke. Jadi tadi dalam pertemuan klarifikasi itu sudah ada penekanan yang sangat tegas dari Bapak Irwasda agar Polres segera menindaklanjuti, bahkan dikasih time waktu 2 minggu untuk segera memberikan jawaban-jawaban atas laporan dari Mama ini, Mama Ernesti. Ya, mungkin begitu. Untuk sekarang kan dari masyarakat Ngada, khusus keluarga, sedang mengharapkan dukungan dari TPFI untuk menyelesaikan masalah ini secara bersama. Apa yang hendak disampaikan kepada keluarga maupun masyarakat yang berada di Ngada yang sedang menanti penyelesaian kasus ini ke depan? Oh ya. Jadi ada satu hal yang tadi terungkap dalam pertemuan itu, Bapak Irwasda akan mengkaji kasus ini. Apabila memang betul-betul ditemukan adanya kejanggalan, Polda NTT akan membentuk tim dan melibatkan kami juga untuk itu bersama-sama. Kami memberikan informasi kepada tim Polda berupa saksi-saksi yang ada di Ngada sehingga mereka mudah untuk mendalaminya. Mungkin begitu, Pak. Terima kasih, Pak.